Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita sudah selesai di musim reguler 2022. Nggak berasa kan? Sudah saya sudah bilang berkali-kali kan, nonton NFL itu emang rasanya cepet banget, parah. Iya, benar. Parah. Jadi itu siklus yang gue bilangnya kayak gitu ya. Jadi itu siklus fans NFL itu dari bulan September sampai bulan bulan Ya, Februari itu lah ya. cepet banget lewatnya. Banget, parah, cepet banget. Nah, ini Maret nanti ini ntar lagi kita nih ya. Maret sampai Agustus, 1 bulan tuh berasa 1 tahun lewatnya ya. Lama banget. Jadi makanya karena kita udah bilang berkali-kali NFL tuh berasa cepet banget. Ya udah, klik subscribe dan klik tombol lonceng sambil subscribe biar nggak ketinggalan sama berita NFL Indonesia. Like, comment, share video ini, klik join biar dapat akses lebih cepat 2 hari, dan juga klik support di atas ya. Nah, jadi itu buat support kalian ke kita buat makin meningkatkan bikin konten NFL Indonesia. Jadi ada, kalau gitu kita langsung aja bikin review di week 18 bareng sama Barokah di sini. Jadi langsung aja kita mulai bacain skor-skor di week 18. Yang pertama ini Chiefs lawan Raiders, menang Chiefs 31-13, yang pastinya ini ya, kemarin play yang sangat disrespect itu tuh, walaupun gak touchdown juga ya. Cuman itu menggambarkan seberapa nggak pentingnya Raiders di AFC West. Senggak penting itu, makanya ada playnya gitu. Tapi nanti kita kasih tahu ya playnya apa ya. Terus Jaguars sama Titans menang, Jaguars 26-16. Jaguars lolos playoff karena menang AFC South. Wow. Terakhir Jaguars masuk playoff sama The GOAT Black Bortles, Lord Bortles. Dan jangan lupa dengan Saxonville ya. Saxonville ya, yang Saxonville-nya. Terus selanjutnya Steelers sama Browns menang, Steelers 28-14, tapi sayangnya tim saya walaupun menang tetap tidak lolos karena ada satu tim yang saya harapin buat menang ternyata ngebadut ya, padahal itu lawannya pakai QB3. Gimana sih? Tapi nggak apa-apa sih. Gua lumayan senang sama Steelers musim ini karena ya walaupun awal-awal saya stres 26 ya, tahu-tahu dibalikin jadi 98. Wow. Jadi rekor beruntun Tomlin gak pernah losing season masih lanjut. Udah 16 musim. Iya, berarti gila. Tomlin tuh kan mulai ngelatih dia 2007 tuh 2008 ya? 2007 loh. Itu dia udah punya satu ring. Dua kali final main di Super Bowl. Dan gak pernah losing record. Gila ya. Ada aja emang Tomlin kalau itu tiba-tiba ada late rally gitu. Kalau misalnya lagi jelek. Terus Bengals sama Ravens yang menang, Bengals 27-16. Berarti Bengals yang menjuara ini ya, juara AFC North. Terus AFC Bears sama Vikings menang, Vikings 29-13. Bears tapi nanti ya. Nanti gue mau nanya tim lu. Tar aja. Terus Bills sama Patriots yang menang, Bills 35-23. Ini kemenangan buat Damar Hamlin ya, yang gokil banget, yang baru play pertama langsung touchdown, kick off return. Gila sih buat Damar Hamlin ya. Terus nah ini nih Dolphins lawan Jets menang, Dolphins 11-6. Padahal saya berharap Jets menang karena Patriots udah kalah. Tapi ya begitu. Bodoh emang Jets, saya kesel kali sama Jets. Ini 11-6 nih skorigami gitu? Enggak. Makanya bingung, makanya kesel juga walaupun ya kalah Jetsnya, tapi nggak skorigami juga. Aneh. Jadi ya makanya. Iya. Terus Falcons sama Buccaneers sama menang, Falcons 37-17. Berarti Buccaneers masuk playoff dengan losing record. Ya, mereka udah lepas gas juga sih dari sejak menang lawan Panthers kemarin. Iya, makanya kan. Terus Saints sama Panthers menang, Panthers 10-7. Ya ini juga pertandingan buat ini ya, buat jaga gengsi lah ya, apalagi satu rival divisi, masa kalah sih ya kan. Terus selanjutnya Colts sama Texans
Saya mau tanya ke tim Bapak ya. Ini tim Bapak ini kalau kalah kemarin itu udah kunci first overall pick. Tapi mengapa tim Bapak menang melawan Jeff Saturday dan Colts? Terus Bears tadi kalah, jadi Bears yang menang, ya Bears yang megang first overall pick. Kenapa, Pak? Aduh, gini, Gimana? gue tuh sebenarnya udah berharap tuh, itu 4th and 20 ya, last play-nya buat offense-nya Texans, itu gue udah yakin tuh terintercepted loh, 4th and 20, kita snap-nya tuh mulai dari sekitar 40 yard dari daerahnya Colts, terus tiba-tiba kayak Davis Mills lempar kayak Hail Mary gitu ke tengah, itu bola udah di tengah gini. Udah dihalangin sama pemainnya Colts. Gue lupa. Iya, makanya udah di itu ya, udah tinggal dikit lagi ya. Ya ibaratnya tuh kayak tinggal iniin tangan aja, kayak ngebentuk tangan aja. Tiba-tiba bolanya lolos gitu. Bolanya lolos terus ditangkap sama Jordan Akins. Itu gue nggak tahu itu kemungkinannya seberapa besar untuk bisa touchdown, tapi itu play jarang banget bisa kelihatan loh. Gila itu. Dan juga ini kayaknya idenya Lovie Smith nih yang ngajuin untuk 2-point conversion. Jadi makanya. Ya, dan itu berhasil lagi. Gue awalnya ngira ini touchdown dong, tapi kayaknya 2-point nggak berhasil. Berhasil, menang dong. Iya. What? Padahal udah dibilang sama komentator loh. Ini kalau misalnya kalau dibilang sama komentatornya, ini kalau misalnya Texans bikin touchdown, berarti Texans tidak dapat first overall pick karena Bears kalah. Tata. Jadi gimana? Jadi gimana nih? Ini masalahnya nih ya. Nanti kita kan bakal kasih lihat top 10 draft pick buat nanti April ya. Di bawahnya Texans ini udah pada berani, kayaknya pada bakalan berani buat beli nomor 1 first overall pick-nya Bears ini. Ini maunya gimana jadinya Texans? Mau nggak Bryce Young? Singwet dah. Ini gue cuma bisa bilang optimisnya ya kalau misalkan draft nanti kan ada lebih dari 1 QB yang bisa diambil ya, antara nomor 1 atau nomor 2. Bisa milih Bryce Young atau bisa milih CJ Stroud kan. Tapi kayak kita kehilangan kesempatan buat punya power segede first overall pick itu loh. Tapi ya sebenarnya ini pertandingan cuma buat kemenangan moral aja sih. Jadi ya niat gak niat ya kita bisa buktiin musim ini rekornya Texans lawan AFC South 3 menang 2 kalah 1 seri. Jadi makanya winning record di AFC South. Iya, dan tadi juga sempat ada beritanya breaking news itu Texans baru aja pecat Lovie Smith ya, one and done. Iya, itu juga nggak shocking sih sebenarnya. Iya sih. Itu lebih kayak replacement aja. Yang gue kaget adalah kandidatnya ternyata bukan sesuai yang dugaan gue. 2 kandidat terdepan untuk Texans head coach saat ini adalah defensive coordinator-nya Eagles, Jonathan Gannon, sama offensive coordinator-nya Lions, ternyata Ben Johnson. Gue nggak tahu, beritanya awalnya kan ekspektasinya bakal ada masuk nama kayak DeMeco Ryans ya, defensive coordinator-nya dari 49ers. Cuman antara ini belum diinterview atau emang ya nggak tahu, mungkin Nick Caserio lebih tertarik dengan kandidat yang lain dibandingkan DeMeco Ryans. Ya itu makanya. Mau nggak nih bawa pulang DeMeco Ryan? Kan dulu pernah main di Texans kan, apalagi pas main di Texans pernah jadi ini ya, Defensive Rookie of the Year ya? Iya, Defensive Rookie of the Year, jadi tim captain. Jadi dia udah kenal suluk-beluk dari Texans. Mau nggak tuh? Ya, sebagai fans sih gue mau, jelas. Orang udah kenal juga dia di Texans sebegitu lama kan. Iya. Atau mau coba rayu Sean Payton? Apalagi punya second overall pick loh. Second overall pick kasih ke Saints-nya buat ambil Bryce Young. Cuman ya itu resikonya ya kapan mau bagusnya. Tapi mungkin aja bisa buat ngambil Caleb Williams tahun 2024.
Gak yakin gue. Jadi Gak kayaknya yakin ya. rebuild-nya mulai dari sekarang. Oke deh, tapi nanti kita lihat apakah Texans bisa langsung cepet-cepet dapat pelatih bagus apalagi dapat ini ya DeMeco Ryans sih. Kalau dapat gila sih. Ya, Mantep bener. banget. Itu juga ya lumayan juga kan 49ers kalau misalnya kasih DeMeco Ryans ke Texans dapat ini kan dapat third round pick kan karena Ya, ini kan pick minority, buat ya minority kan. minority coaches. Lumayan. Terus 49ers lawan Cardinals menang 49ers 38-13 nih 49ers berarti kunci second seed dan 49ers udah 10 winning streak loh. Dan Gila ini ya. juga pertandingan ya salah satu yang bikin gue sedih juga karena ini adalah pertandingan terakhirnya dari JJ Watt. Jadi JJ Watt is one of my favorite players yang bikin gue suka sama Texans dan saat ini dia udah pensiun. Ini pertandingan terakhirnya dia kalah lawan San Francisco. But overall gue yakin as a non-biased fans JJ Watt is the first ballot Hall of Famer. Oke. Jadi ya kita lihat nih 49ers apakah bisa gasnya tetap lanjut nggak ya di playoff ya? Karena kan playoff ibaratnya kayak bensin ya, kayak gue sempat bilang playoff tuh kayak bensin mulai dari nol lagi. Benar. Iya, karena ya kalau lo tahu ini kan kalau lo langganan NFL Game Pass tuh kan kayak kata Scott Hansen ya, witching hour when losers becomes winners and winners becomes losers. Nah itu di playoff apapun bisa terjadi. Oke. Next Commanders on Cowboys menang Commanders 26-6 ini Dak ini gimana sih? 7 game beruntun bikin interception loh. Something wrong berarti. Iya, ada yang aneh nih sama Dak. Terus Seahawks lawan Rams menang Seahawks 19-16 ini Seahawks pas detik-detik akhir pertandingan sempat nendang field goal tapi kena tiang tapi untungnya menang di overtime dan karena Seahawks menang nanti. Kita bacain dulu skor yang lain. Eagles lawan Giants menang Eagles 22-16 berarti Eagles juara NFC East dan kunci first seed berarti first round bye. Terus Broncos sama Chargers menang Broncos 31-28. Ini Ross tiba-tiba mainnya bagus ya. Sejak dipencet ini ya Nathaniel Hackett ya. Dan ini juga ada beritanya kemarin Broncos sudah minta izin ke Saints buat interview Sean Payton. Apakah menurut lu bisa dapat? Tapi kan ya coach itu kan juga bisa di-trade ya. Pasti ya Saints minta first round dong. Ya kan? Nah, menurut lu Broncos apakah bisa memenuhi permintaan Saints buat ngasih Sean Payton ke Broncos? Secara pick mereka ada juga sih. Ada yang dari Bradley Chubb yang first round ya? Ya, jadi mereka punya first round dari Bradley Chubb dari trade Bradley Chubb ke Dolphins. Saat ini sih memang ya opening job buat head coach di NFL saat ini ya salah satunya ada di Denver. Denver punya kuncinya sekarang. Gue awalnya kaget mereka ternyata milih Sean Payton dibandingkan mungkin mereka cari kayak OC atau defensive coordinator yang muda-muda gitu. Mereka juga termasuk sering banget untuk nge-hire coaches yang bisa dibilang udah cukup veteran gitu. Udah cukup tua. Kalau misalkan Sean Payton masuk, gua rasa sih dia akan langsung cocok dengan Russ ya. Karena Sean Payton bisa working dengan QB yang bisa dibilang pendek. Dia udah pernah kerja sama Drew Brees 15 tahun loh. 15 tahun. Dan sekarang dia punya Russell Wilson yang dengan usia yang makin menua, Russell Wilson ini kelihatannya nggak akan semobile pas dia masih muda. Jadi dia akan lebih banyak pocket passer kayak Drew Brees. Maybe dengan adanya Sean Payton, gue rasa Russ bisa akan lebih baik performanya dibandingkan dengan Nathaniel Hackett ya. Karena formulanya Nathaniel Hackett sama Sean Payton ini akan sangat berbeda dibandingkan ya musim inilah. Jadi
akan ada optimisme lagi sih untuk Broncos kalau misalkan mereka bisa dapat Sean Payton. But harga yang akan dibayar oleh Denver itu sangat sangat mahal. Mahal sih, ya iyalah Sean Payton gitu loh. Apalagi kan Super Bowl kemarin pakai champion loh. Dennis Allen hancur ya. Iya. Ya kan, nih nggak tahu nih kalau apa mungkin Saints coba ngerayu balik Sean Payton buat ngelatih lagi ke Saints mungkin. Udah kita lihat ya. Bisa jadi. Iya. Bisa. Dan terakhir ini Packers lawan Lions. Lions menang 20-16 dan karena Packers kalah, Seahawks menang. Jadi Seahawks yang masuk playoff. Wow. Pagi Wow. ini nanti kita bahas ya kalau Lions ya. Oke. Langsung aja kita mulai review yang pertama ini Chiefs lawan Raiders yang menang Chiefs 31-13. Ini juga sebenarnya game hiburan lah ya. Tapi ya karena Chiefs menang jadi Chiefs kunci first seed ya. Karena ya kemarin kan Bengals lawan Bills ya karena kejadian Damar Hamlin. Jadi Chiefs udah kunci first seed. Apalagi yang ini ya kita bahas itu play apa tuh namanya tuh yang betul-betul gue lupa namanya, itulah namanya. Carousel gitu kan. Iya, carousel itu Komedi putar melawan tim komedi. itu gue nonton, ya ampun, ini kayaknya Chiefs sudah nganggap Raiders nggak penting loh, udah main bercanda ya. Bercanda pun touchdown walaupun ya dianulir gara-gara holding. Iya. Tapi ini Chiefs ya, kita kalau Chiefs nggak usah dibahas lah ya. Gue penasaran sama Raiders nih. Derek Carr kan udah bener-bener ibaratnya mau tanda kutip ditendang ya dari Las Vegas ya. Apalagi nih Las Vegas Raiders sekarang ada di top 10 draft pick. Menurut lu ambil QB nggak? Top 10 draft pick untuk Raiders. Dia masuk di top 10. Ntar kita kasih lihat tuh ini ya, top 10 ya. Karena nih tim-tim yang butuh QB di top 10 lumayan banyak loh. Ada Texans tim lo. Ya. Ada Lions kayaknya nggak sekarang karena ya offense jalan banget lah. Kayaknya Lions masih percaya sama Goff lah ya. Lions enggak. Ini Colts pastinya. Colts, Raiders, Falcons, Panthers. Nah, banyak tuh. Even Titans pun Titans nggak masuk top 10 tapi. Ya, sayangnya Titans nggak masuk top 10. Iya, masuk top 10. But mereka salah satu tim outside top 10 yang butuh QB juga. Oke, untuk Raiders, hal yang paling mungkin terjadi saat ini adalah mereka akan release Derek Carr. Dengan cap hit-nya dia yang akan sangat besar untuk musim depan, Raiders pasti nggak akan mau kayak, oh ini QB udah ketahuan udah nggak bakal berkembang lagi gitu. Ceilingnya udah mentok dia. Dan mereka nggak mau bayar 40 juta lebih untuk seorang Derek Carr. Jadi pilihan paling mungkin terjadinya adalah Derek Carr akan dirilis oleh Raiders. Siapa yang akan jadi QB penggantinya dari Derek Carr? Gue nggak akan prediksi kalau mereka akan ambil QB justru di draft. Mereka akan ambil whoever the best player available, atau ya kalau mereka pengen kayak L. Davis gitu, pengen cari pemain-pemain yang kenceng-kenceng aja gitu ya. Who knows? Itu kebiasaan mereka, tapi karena nggak ada Mike Mayock juga, jadi nggak akan sengaja dulu. Dave Ziegler is better on drafting than Mike Mayock. Kita bisa tahu lah. Gua rasa di sini ada kemungkinan mereka akan coba sign Jimmy Garoppolo. Sign Jimmy Garoppolo? Raiders? For one year. Kenapa tuh? Karena gue melihat Derek Carr dan Jimmy Garoppolo is actually sama lah secara pemainnya. Karena Jimmy G sama Derek Carr kita nggak bisa bilang elite juga. Secara stats juga mereka kalau dibandingin kayak in 16 games gitu, mereka hampir sama sebenarnya. But Jimmy Garoppolo adalah opsi yang lebih murah dibandingkan Derek Carr. Dia paling sih, karena Derek Carr emang udah gajinya tinggi banget, hasilnya sih ada kan. Ya, paling mereka dari Raiders bisa nawarin Jimmy Garoppolo like 1 tahun $15 juta, dan sisanya itu bakal kayak incentive based. Dan itu yang sebenarnya kejadian juga di 49ers saat ini dengan Jimmy G. Oke. Makanya
gue merasa kayak mereka Raiders akan coba untuk ambil free agent QB dan yang Mhm. paling bagus saat ini adalah Jimmy Jimmy Garoppolo. Garoppolo. Oke. Nah, tapi ini kan Raiders tadi gue udah bilang masuk top 10 draft pick ya. Nomor Hmm. 1 di Bears. Apakah nih kan? Apakah Raiders akan coba beli nomor satunya Bears dengan kasih Davante Adams ke Bears? Gimana ya? Menarik loh. Apalagi kan nih Justin Fields WR satunya sih ada kan. Terus Iya. Bears cap space-nya off season ratusan juta loh. Nah, mau nggak tuh Raiders kasih Davante Adams ke Bears, terus Raiders number 1 overall pick, abis itu ambil Bryce Young. Nah, Gue nggak yakin sih kalau itu. gak yakin ya? Karena eh gue nggak yakin Raiders akan bayar semahal itu untuk first overall pick lah. Mhm. Kalau kayak in case kalau Colts ini yang bisa dibilang punya possibility paling gede selain Texas untuk ambil QB, itu nggak Mhm. trade up sampai ke first overall pick, gue Mhm. rasa Raiders akan nunggu aja gitu. If they choose a QB, mereka akan nunggu aja di posisi mereka, ambil whoever available. Tapi gue merasa kayak selain Bryce yang sama CJ Stroud, sisanya itu bakal kayak drop antara mungkin late first round atau mereka masuknya ke second round. Karena nggak ada yang clear cut banget kayak, oh ini QB yang bisa jadi future franchise QB di antara QB di draft ini selain CJ Stroud sama Bryce Young. Jadi Raiders might take the best player available atau mungkin pemain yang mereka emang lagi needs aja. Saat Mhm. ini needs mereka banyak di offensive line, ada di linebacker, dan ada juga di defensive back. Jadi Ah. gue rasa mereka nggak akan sampai trade up ke first overall pick, tapi mereka akan pilih pemain yang bisa memperkuat tim mereka saat ini. Dan mereka akan sign Jimmy Garoppolo. Oke, oke. Oke. Hmm. Nah, ini kalau Raiders penasaran, gue sih ya menarik sih, apalagi ya Derek Carr gue juga bingung kalau mau dijadiin trade aset ya kak, paling juga maksimal paling mahal third round lah ya, fourth round lah ya, Fourth round. fourth round sih, third round kayak ketinggian. Karena gajinya terlalu gede juga. Iya, terlalu gede, salary dumpingnya tuh terlalu banyak kalau third round ya. Ya siapa tahu mau ke QB retirement tour gitu sama Indianapolis Colts. Ya iya, si tim yang selalu nggak tahu udah siapa QB pengganti yang cocok Si, buat. si tim yang selalu cari QB, ya. Iya, Tapi nggak pernah di draft, nggak pernah draft. Iya, abis ditinggalin Andrew Luck ya. Oke. Ya, Chiefs, apa yang mau dibahas ya udahlah, emang ya begitulah. Mereka dapat cuti lah, mereka Iya, dapat dapat cuti cuti. di Dapat cuti ya, wildcard. dapat cuti di Super Ya. Wildcard round ya. Oke, next aja ya. Next. Nah, ini baru kita bahas dua-duanya bisa ya. Ini Jaguars lawan Texans. Jaguars lawan Titans menang Jaguars 2016 lewat play yang sebenarnya gue juga lumayan gemes ya liatin offense-nya Jaguars tiba-tiba mandek. Tahu-tahu defense-nya ya bikin force fumble, terus fumble recovery dan touchdown. Ini akhirnya Trevor Lawrence masuk playoff di tahun kedua dia jadi QB-nya Jaguars. Nah, menurut tuh ya selain Doug Peterson ya, karena menurut gue emang coaching kunciannya ya. Tapi tapi ini kalau lu lihat, menurut lu nih weaponnya ini udah cukup gak sih buat nge-support Trevor Lawrence buat ini jangka panjangnya gitu? Apa mungkin harus cari WR lagi gitu? Karena kan udah ada Christian Kirk, Zay Jones, sama Evan Engram ya. Marvin Jones nggak terlalu kelihatan ya, apa kayaknya gara-gara cedera sih ya. Yep. Sering cedera. Nah, tapi menurut lu nih weaponnya Trevor Lawrence, ini deh, kita jangan bahas yang buat buat jangka panjangnya deh. Buat di playoff, menurut lu bisa bantu Trevor Lawrence gak? Karena kalau mau bahas OL sih kok gue rada kesel sih liat OL karena OL bagian kanannya bener-bener bocor banget, parah. Yes. Nah, Betul.
weaponnya deh. Kalau menurut lu weaponnya bisa ngebantu nggak? Their weapon is still okay sih menurut gue. Kayak Christian Kirk sama Evan Engram nih kayak lagi breakout season mereka tuh. Iya. Christian Kirk kayak kalau nggak salah juga 1000 yards. Evan Engram juga much better daripada pas dia di Giants. Dan selain itu juga ada Travis Etienne yang bisa jadi dual threat juga. So, gue rasa secara weapon, Jaguars dan Trevor Lawrence secara weapon udah cukup. Udah ada lah pieces-piecesnya. Zay Jones juga bisa jadi complementary weapon juga. Terus juga their defense bisa kadang hot, kadang cold aja sih. Kayak Bengals musim lalu. Jadi ini tim sebenarnya paduan antara pemain-pemain muda sama pemain-pemain veteran. Tapi yang figur utamanya tetap ada di QB mereka, Trevor Lawrence. Saat ini jawabannya adalah, pertanyaannya adalah, apakah Trevor Lawrence adalah jawaban buat Jaguars atau bukan? Untuk saat ini dia udah masuk playoff. Oke. Dia akan di wildcard juga akan lawan tim dengan QB yang juga baru pertama kali masuk playoff. Iya, ini ya. Los Angeles Chargers. Herbert ya. Karena tahun kemarin dibikin seri tapi mengide ini ya head coach-nya ya. Tentunya tahun ini masuk playoff. Head coach-nya punya ide sendiri itu. Iya, punya ide sendiri ya. Ya, ini duel antara dua QB muda dengan rambut yang luar biasa cantiknya. Trevor Lawrence dengan Justin Herbert. Iya ya, ini battle ini ya. Siapa yang bakal dapat endorsean ini kalau di luar Old Spice ya? Sampo ya. Iklan sampo. Iya, iklan sampo ya. Jadi Trevor dia bisa buktiin dalam beberapa game terakhir dia bisa carry the team dan juga dia menunjukkan kayak performance yang meningkat banget saat di sophomore season dibandingkan dia pas rookie. Apakah mereka bisa tanding lawan Chargers? Gua rasa ini akan sangat ketat ya dan banyak prediksi yang terbelah antara Jaguars sama Chargers karena ini dua tim sebenarnya sama secara kondisi. Rekornya mungkin ya bagusan Chargers tapi secara kondisi sama. Chargers juga punya beberapa cedera terutama di WR. Jaguars juga punya isu di offensive line dengan bagian kanannya yang tadi udah lo bilang right guard, right tackle. Aduh kacau sih, gue kemarin nonton bocor banget parah. Jadi even though Jaguars cuman kebobolan 1 sack, itu pressure-nya banyak banget tapi. Pressure-nya banyak banget. Banget. Tapi gue rasa pembedanya Jaguars untuk playoff yang akan menentukan justru ada di defense. Apakah mereka bisa nahan Justin Herbert dan Austin Eckler atau mereka justru malah dihabisin sama Justin Herbert. Itu dia pertanyaannya. Oke. Nah, Titans gimana nih? Derrick Henry, Frontbolt. Gak perlu kaget. Iya, kita 7 losing streak loh. Gila ya. Dari 7-3 jadi 7-10. Gila sih. Kita tidak perlu kaget. Kita tahu. Ya bagaimana? Ini tim selain Derrick Henry ini adalah bisa dibilang nih kalau misalkan tim NFL bisa degradasi ini tim. Nah, itu. Karena hanya mengandalkan satu orang aja. Bayangin aja Derrick Henry itu kemarin 31 touches loh. 31 attempt ya, gila sih. Iya, 30 rushing attempt, 109 rushing yards dan receiving-nya juga 19 receiving yards loh. Gila sih emang. Jadi tim ini cuman ini doang. Cuman Derrick Henry aja. QB-nya cuman buat ini aja, figuran lah ya. QB-nya suruh lempar ya, berdiri aja. Kasih lah ya. Kasih yang deket-deket aja gitu. Iya. Yang tapi, kerja Derrick Henry. Iya, tapi kan ini kan kemarin kan Tannehill kan injury reserve. Yeah. Tapi kemarin gak mainin Malik Willis, udah 2 week beruntun ya. Gak mainin Malik Willis, cuman maininnya si Josh Dobbs. Menurut lu apa saatnya lepasin Tannehill terus cari QB yang bener? Apa udahlah develop Malik Willis deh? Karena ya Malik Willis ya
selama main juga ibaratnya ya karena Derrick Henry football team ya, cuman ya kalaupun dia passing juga Rusak ya. kurang rusak banget ya karena mungkin ya gue wajar sih karena weaponnya kurang ya teman. Cuman menurut lu apa harus cari QB lagi sebelum ya abis atau sebelum lepasin Tannehill? Karena kayaknya sih harus lepasin Tannehill sih. Untuk mereka berarti gue rasa nggak butuh apa-apa karena gue pengennya tim itu jelek pokoknya. Oh oke. Kalau kalau misalkan in all seriousness, gue rasa kekurangan mereka ada di posisi defensive back dan Defensive back. defensive back dan wide receiver. WR ya, oke. Ya, WR mereka Traylon Burks gue rasa masih bisa develop untuk jadi the next AJ Brown, but emang rookie seasonnya ya karena QB-nya juga muter-muter di QB mediocre kayak Tannehill sama Joshua Dobbs itu ya dia sulit untuk dapat kesempatan ya. But di beberapa game gue rasa Traylon Burks ini punya ya bisa lumayan menjanjikan. Dia punya karakteristik yang sama kayak AJ Brown, dia juga physical, dia low-key quick, cepet juga. Mungkin kalau misalkan skemanya Vrabel ini masih sama, ya masih old school running game all the way, Derrick Henry 30-40 touches tiap game, itu Traylon Burks nggak akan berkembang di situ. But makanya mereka tuh butuh banget WR yang bisa ngimbangin Traylon Burks. Traylon Burks bisa jadi their possession catcher, sedangkan mereka juga butuh route runner. Karena Titans itu berarti pick berapa ya? Apa? Si Derrick Henry football team ini dia pick Kalau berapa salah ya? pick 11, ntar gue cek ya di nih. Terus kan cek deh. Karena Titans apa Derrick Henry football team memang nggak masuk top 10 tapi 11 ya, confirm 11. Most likely mereka akan coba ambil wide receiver di situ. Oke. Gue dengar-dengarnya kan ada WR kayak Quentin Johnston atau misalkan yang dari Ohio State juga kan JSN, Jason Smith-Njigba. Terus habis itu juga ya WR yang lain juga bisa sih. Gue takutnya karena mereka pick 11 sedangkan Texans punya pick 12. Gue takutnya mereka ngambil wide receiver yang dicari sama Texans. Karena kemungkinan kan pick 12 Texans juga mau ngambil WR ya. Jadi ya agak deg-degan juga nih kayak ngelihatnya apakah Titans bakal ngambil wide receiver atau enggak di sini. But most likely mereka akan coba ambil if there is best player available di situ dan itu yang akan jadi kunci offense-nya mereka musim depan. Oke. Yeah. Ya gue juga sebenarnya ketawa sih ya liatin Titans hancur lah ya, apalagi Barokah ya. Musuh rival divisi ini sih tim favoritnya. Jadi ya udahlah kita lihat gimana Titans di pick 11 ya mau ambil siapa gitu kan. Oke, next. Texans aja nggak pernah losing streak sampai 7 kali. Iya anjir 7 kali lo, gue kaget gila. Dan itu ya FYI itu 7 losing streaknya itu barengan sama Colts. Colts juga 7 losing lagi ini abis week 18 juga 7 losing streak. Kocak emang. Next, nah ini nih Bills lawan Patriots menang Bills ya 35-23. Bills kayaknya nggak ada yang dibahas ya karena ya pasti Bills fokusnya buat Damar Hamlin ya. Kita juga di sini mengharapkan dengan penuh dan support full agar Damar Hamlin segera kembali main football lah ya, supaya gue juga ngarepnya biar dia nggak jadi kasus lainnya kayak Shazier yang harus pensiun dini karena cedera parah ya atau sakit parah. Nah, gue mau bahas ini Patriots. Tadi tuh ada beritanya katanya Bill Belichick udah confirm dia bakal balik lagi ngelatih di musim ke-23-nya ya kalau nggak salah ya. 23 atau 22 gue lupa. 23 nggak salah. Nah, 23. Tapi
yang bikin badut ini kan ini ya koordinatornya ya. Apalagi OC-nya nih. Matt Patricia yang sebenarnya dulunya DC kenapa jadi OC tiba-tiba? Saya bingung ya. Oh man. Nah, kalau menurut lu apakah tahan aja tuh Matt Patricia apa cari dah yang lain OC, karena menurut gue OC juga offensive coordinator yang kandidatnya nggak terlalu banyak ya yang lagi masuk kandidat, kebanyakan DC. Wah, kalau misalkan bener, gue sempat dengar juga di beberapa berita yang diincar sebagai OC untuk gantiin Matt Patricia adalah Bill O'Brien. Bill O- Bill O'Brien. Terus Aduh, Bill O'Brien ya. Bill O'Brien. Aduh. Gue sebagai fans Texans, gue punya testimoni tidak menyenangkan untuk seorang Bill O'Brien. Dan melihat Bill O'Brien, Matt Patricia, sama Joe Judge jadi asistennya Bill Belichick, gue itu kayak ngeliatin Darth Vader sama Three Stooges tuh. Kayak, asistennya tuh jadi kayak komedi semua ntar. Ya, who knows, maybe mereka tertarik Bill O'Brien untuk dijadiin defensive coordinator, tapi nggak tahu juga sih. But ya offense mereka benar-benar nggak jalan sih dari kemarin. Sometimes it works, sometimes it don't. Tapi ini tim sebenarnya too talented untuk gak masuk playoff sebenarnya. Dan sebenarnya musim lalu kan juga udah kelihatan how good they are dengan defense mereka, dengan Mac Jones yang rookie season-nya tuh juga oke banget lah bisa dibilang. It's supposed to be better this year. Running game mereka lebih bagus dengan adanya Ramondre Stevenson. Walaupun ya musim lalu dia juga udah ada. But it should be better. Tapi ya entah karena Mac Jones juga sophomore slump, skemanya juga nggak jelas. Dan gue kayak ngeliatnya Bill Belichick saat ini tuh kayak udah agak hilang ya, kayak fire-nya gitu, kayak semangatnya gitu. Kayak entah mungkin dia udah capek atau gimana, but gue nggak ngerasain kayak seseorang yang ini orang yang sama dengan yang dominasi NFL selama bermusim-musim sebelumnya, kayak 2 dekade sebelumnya. Mungkin akan ada sedikit tweak aja sih di coaching staff-nya musim depan. Oke. Jadi Matt Patricia might be get cut. Joe Judge mungkin nggak, Joe Judge paling jadi special team aja. But mereka cari OC baru sih. Mereka cari OC baru. Cari OC baru ya? Ya. Karena emang gue sih geleng-geleng ya. Pas tahu si Matt Patricia jadi defensive coordinator. OC lah, anjir, dia nggak pernah jadi OC sebelum DC. Gimana ceritanya jadi OC, anjir. Kocak banget sumpah. Funny thing lah, ya, itu lucu banget soalnya. Iya makanya, Nah, menurut tuh nih Patriots biar kembali ke masa kejayaannya mesti ngapain ya? Ya selain ganti OC, Gue juga nggak begitu ini ya. Karena secara talenta ini tim selain wide receiver ya. Selain wide receiver mereka udah lengkap. Tight end mereka punya Hunter Henry. Mereka punya running back 2 Ramondre Stevenson dan Damien Harris yang kemungkinan akan jadi free agent, but mereka ada chance untuk resign Damien Harris kayak buat cheaper kontrak gitu. Defense mereka still one of the best di NFL. Gua rasa dengan OC yang lebih bagus OC itu akan bisa memoles Mac Jones buat lebih bagus daripada rookie season. Jadi kuncinya tetap ada di OC, might be wide receiver, dan ya gue rasa cukup itu aja sih sebenarnya. Cukup itu aja. Nggak usah yang berubah semua dirombak total.
Oke. Oke. Next ya. Ya. Nah, ini Dolphins lawan Jets yang menang Dolphins 11-6. Aduh, Jets bedon dah. Tapi 11-6. Dolphins nih menurut lu Tua bakal main gak ya? Tadi Tua tuh Tagovailoa. tadi tua tuh bukan nggak main nih. Ah, Gue iya Tua. Iya ya. Yang tadi main kan Scarlett Thompson kan. Iya Skylar Thompson. Menurut lu dia bakal main gak ya? Susah ya. Gue ngeliatnya kayak injury-nya tuh agak udah mulai menumpuk juga dan ada resiko itu bisa kambuh lagi di World Cup. Dolphins seed 7. Mereka akan lawan Bills. Jadi eh ini akan jadi pertandingan yang luar biasa susah karena Bills juga salah satu Super Bowl contender dan Dolphins sebenarnya juga sebelum pertandingan ini juga mereka lagi losing streak banyak banget. Momentumnya juga drop dan skema mereka secara offense juga mulai kebaca dan Tyreek Hill juga ada cedera juga tuh Tyreek Hill. Jadi Iya Tyreek Hill dia. Aduh. problemnya Dolphins sih banyak banget. QB ada problemnya, WR-nya juga mulai wobble semua, mulai banyak yang cedera. Their defense juga kadang suka goyah sendiri, ya walaupun kemarin juga ya Jets mereka lawan Joe Flacco gitu, apa yang harus ditakutin. Tapi Dolphins lawan Bills ini akan jadi heavy underdog sih, akan jadi heavy underdog. Apalagi kalau misalkan Tua nggak main. Tua main aja ini bakal jadi underdog, apalagi Tua absen. Oke. Jadi susah sih mereka untuk berbicara banyak di playoff. Iya makanya jadi apalagi lawannya Bills ya Iya. di playoff. Aduh, ngeri Pak. Well, at least ya di sisi lain ya mereka akhirnya bisa masuk playoff lagi pertama kali sejak 2016. Ya Tua juga akhirnya masuk playoff. Jadi semua QB first round di 2020 tuh masuk playoff semua udah. Burrow, Tua, Herbert itu udah pada masuk playoff. Jadi ya mungkin itu aja sih sisi positifnya dari pertandingan ini. Iya, jadi ya kita lihat ya apakah nanti Dolphins akan menjadi punching bag-nya Bills. Karena gue juga pas tahu kalau misalnya Steelers lolos lawannya Bills ternyata nggak lolos, wah lega lah gue nggak apa-apa dah. Daripada nanti Iya. mentalnya Pickett makin hancur gitu kan. Nah, kalau Jets, nah ini Jets gimana ya menurut lo apakah draft QB? Draft QB Apalagi Zach Wilson ini sudah jelas-jelas bust. eh gue nggak, gue sih ngeliatnya mereka nggak akan draft QB ya. Antara mereka akan tahan dengan Zach Wilson dan ya find way lah buat ngembangin Zach Wilson gimana gimana pun caranya, atau mereka akan cari free agent quarterback. Free agent quarterback mungkin Jimmy G, atau mungkin mereka nge-trade third round pick buat Derek Carr. Ya, tapi kalau untuk draft QB gue rasa mereka nggak akan sampai ke sana rute mereka. Tapi ini tim sebenarnya sangat promising sih. Emang sangat promising. Mereka punya secara offense juga lebih baik dibandingkan musim lalu. Talenta-talenta mudanya itu udah mulai kelihatan berkembangnya. Garrett Wilson, dan musim depan mereka akan dapat lagi Breece Hall. Terus habis itu di defense juga masih ada Quinn Williams, ada Sauce Gardner, dan lain-lain. Ini tim masih muda, jadi rekor 7-10. Itu ya kekurangan mereka tetap ada di QB aja sih. Tapi kalau misalkan mereka bisa eh, bisa mengembangkan lagi posisi-posisi selain QB-nya lagi, itu mereka tanpa ada QB pun yang bagus, mereka masih bisa sukses. Jadi gunain aja formula kayak 49ers.
49ers siapapun QB-nya tuh mereka bisa sukses. Karena OL-nya bagus, WR-nya juga oke, tight end-nya one of the best, running game-nya juga one of the best. Itu yang harus mungkin bisa dicari rute ke sana oleh Jets. Apalagi Robert Saleh juga ya pengalaman lah di 49ers juga bentukan timnya kayak gitu-gitu aja. Tuh. Oke. Jadi ya ini sebenarnya Jets ya one QB away ya istilahnya lah ya. Untuk saat ini one QB away, tapi Iya. jangan sampai kayak Colts. Colts ini bermusim-musim beruntun tuh one QB away. Iya. Lama-kelamaan core-nya di posisi lain abis tuh. Iya makanya. QB-nya nggak bagus-bagus lagi. Jadi ya kita lihat ini Jets karena Jets juga draft pick-nya lumayan bawah lah ya karena rekornya juga ya Nggak jelek-jelek amat. iya nggak ya sebenarnya sih 7-10 kalau nggak salah ya cuman karena 5 losing streak anjir Iya. Jets teman ya di atasnya ya udah jauh masuk top 10. Nah, jadi ya udah mungkin Jets dapatnya QB tier 2 ya kan. Kita lihat aja nanti pas draft ya. Iya. Oke, terakhir. Nah, ini nih Lions lawan Packers lawan Lions menang Lions. Dan ini yang di ini nih Jamal Williams ini memecahkan rekornya Barry Sanders total rushing touchdown terbanyak dalam sejarahnya Lions. Jadi Barry Sanders bikin 16, Jamal Williams the swag KZKG. Maaf ya kalau yang nonton Naruto kalau gue nyebutnya salah maaf ya. The swag KZKG ya. Gila sih gue liat intronya ngakak gue anjing. Ngakak banget sumpah. Nah, dia bikin 17 touchdown. Wah, gila sih Jamal Williams. Gila emang. Nah, Lions dengan rekor 9-8. Woo! Tapi gak masuk ya, gak masuk playoff ya. Ya, gara-gara kemarin sempat kalah lawan Seahawks yang skorigami itu tuh, yang skornya tinggi banget. Gue masih ingat banget itu gamenya. Emang game sinting itu. Tapi menurut lu ini udah menggambarkan Lions akan beneran jadi tim yang harus ditakutin gak buat 2023? Their offense itu jelas, nih. Itu jelas. Karena gaya fast-paced offense-nya Ben Johnson ini kayak bagus banget buat Lions. Terutama untuk Jared Goff. Jared Goff ini pas bareng McVay juga dia terbiasa dengan offense yang fast pace gitu ya, quick gitu. Yeah. Dan itu berhasil secara praktik di lapangan. Jadi Jared Goff musim ini tuh kayak bounce back seasonnya dia lah gitu. Jadi Jared Goff musim ini 29 touchdown, 7 interception. Lumayan dong. Dan ini adalah passer rating terbaiknya dia sejak dia masuk Super Bowl. Wah. Jadi, gue rasa emang coaches makes QB juga. Itu yang tadi sebelumnya Jets juga harusnya bisa lakuin lah itu. Nah, offense nggak ada problem selama core-nya masih bisa sehat semua, masih bisa dipertahanin, apalagi Jameson Williams juga akan dapat full season pertamanya dia. Jadi Jameson Williams, Amon-Ra St. Brown, DeAndre Swift, terus juga Jamal Williams, TE-nya juga is low-key good, Brock Wright. Ini adalah kombinasi yang menakutkan banget sih. Offensive line-nya juga salah satu yang orang nggak melihat offensive line Detroit Lions sebagai the best offensive line ya, tapi mereka bisa masuk ya nyusup-nyusup ke top 10 gitu lah secara offense. Their defense, gue rasa their defense itu harus lebih ditingkatin musim depan. Mereka udah punya talentnya, mereka udah punya Aiden Hutchinson, udah ada Jeff Okudah. Satu tambahan lagi mungkin untuk di posisi defensive tackle atau mungkin di defensive tackle lumayan bagus sih. Ada McNeil sama siapa sih satu? Gue emang udah perhatiin sih lumayan bagus sih McNeil sama satu lagi tuh. Gue juga rada lupa sih kalau siapa aja yang di prospek ya. Defensive tackle dan maybe safety, defensive back. Safety ya. Ya.
kalau mereka bisa benerin posisi-posisi vital di defense, gue yakin Detroit Lions bisa masuk playoff musim depan. Dan nggak cuma masuk playoff, akan ada di posisinya Vikings musim depan. Oke. Iya, mungkin bisa ngegangguin Vikings ya. Nggak Tapi cuma gangguin. Ini tim, bener-bener ini. ya, Berarti apakah mungkin prediksi lu Lions musim depan bisa juara NFC North? gue rasa terlalu dini untuk bilang kayak gitu. Tapi kalau misalkan moves-nya mereka tuh di off season akan bisa benerin titik-titik lemahnya mereka, gue rasa Detroit Lions ini punya ya sangat menjanjikan lah untuk jadi tim yang bisa berbicara banyak di NFC North. Apalagi ini kan Packers kayaknya nih lagi goyah-goyahnya nih, Iya. lagi mau dalam masa-masa transisinya nih. Iya. Mungkin itu bisa dimanfaatin oleh Detroit Lions untuk bisa ngambil alih NFC North. Nah, ngomong-ngomong Packers, menurut lo apakah Rodgers bakal lanjut lagi? Aduh, sinyal-sinyalnya sih katanya mau cabut dibilang. Nah, berarti apakah udah saatnya transisi ke Jordan Love season? Itu semua tergantung di Aaron Rodgers-nya sih. Saat ini Oke. yang megang kontrolnya bukan Packers, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ya. Kalau Rodgers-nya udah nggak mau lagi di Packers dan minta cabut, ya jelas Jordan Love time. Jadi ini tergantung dari Rodgers-nya juga. Kalau misalkan dia pengen cabut dan saat ini ya possibility-nya ada di 60% lah. Ada di 60%. Akan banyak tim yang coba ambil Aaron Rodgers. Even though Aaron Rodgers saat ini udah mau masuk umur 40. Hampir. But dia bisa jadi veteran QB buat tim-tim yang lagi nge-push playoff. Maybe Jets, kalau misalkan mereka niat untuk ngambil another Green Bay Legends ke tim mereka. But ya Jets, terus juga siapa lagi ya? Raiders. Kalau misalkan mau nyatuin Davante Adams sama Aaron Rodgers. But ya itu semua ada di tangannya dari seorang Aaron Rodgers. Apakah dia pilih untuk stay? Apakah dia pilih untuk di-trade? Apakah dia milih untuk dirilis? Atau jangan-jangan ini kode-kodenya dia retire? Kita tunggu aja nih ya. Ini sih, ini beritanya off-season musim ini nih nanti. Iya Apakah sih. Aaron Rodgers akan bertahan di Packers atau enggak? Ah ya sih, itu sih. Ini yang bakal berita gedenya off-season NFL ya. Ya. Oke, jadi itu review week 18. Jadi kita langsung kasih lihat peringkat akhir musim 2022. Oke. Kita bacain dari atas aja ya. Yang AFC North, Bengals dan Ravens yang masuk playoff. Bengals 12-4, Ravens 10-7, Steelers 9-8, Browns 7-10. Kalau NFC North yang masuk cuman Vikings 13-4, Lions 9-8, Packers 8-9, Bears 3-14. AFC East yang masuk playoff ada 2, Bills dan Dolphins. Bills 13-3, Dolphins 9-8, Patriots 8-9, Jets 7-10. NFC East yang masuk playoff 3. Oke, lumayan ya. Eagles 14-3, Cowboys 12-5, Giants 9-7-1, Commanders 8-8-1. Berarti ini NFC East gak ada yang losing record lumayan lah ya buat musim ini ya. Terus AFC South yang masuk cuma Jaguars 9-8, Titans 7-10, Colts 4-12-1 dan Texans 3-13-1. Terus NFC South yang masuk nih South dua-duanya ya ampun. Buccaneers yang lolos playoff dengan losing record 8-9, Panthers 7-10, Panthers Saints Falcons semuanya 7-10. What the fuck. AFC West yang masuk 2, Chiefs dan Chargers. Chiefs 14-3, Chargers 10-7, Raiders 6-11, Broncos 5-12. Dan terakhir NFC West yang masuk juga 2, 49ers 13-4, Seahawks 9-8, Rams 5-12. Dan terakhir Cardinals 4-13. Nah, jadi ini dia playoff picture-nya buat di playoff nanti ya.
AFC first round bye-nya seed pertama Chiefs, seed keduanya Bills akan melawan Dolphins seed 7. Bengals seed 3 lawan Ravens seed 6. Jaguars seed 4 lawan Chargers seed 5. NFC first round bye-nya Eagles di seed 1. Seed keduanya 49ers lawan seed 7 Seahawks. Ini udah berat nih. Terus NFC West. seed 3 Vikings lawan seed 6 Giants, seed keempat Buccaneers lawan seed kelima Cowboys. Nah, jadi itu playoff picture dan terakhir top 10 draft pick buat nanti April ya. Yang pertama Bears, sorry ini rekor salah. Soalnya Bears 3-14. Aduh, Texans 3-13. 1. Ketiga Cardinals tuh, keempat Colts. Kelima Seahawks dari Broncos, keenam Lions dari Rams, ketujuh Raiders, ke-8 Falcons, ke-9 Panthers, ke-10 Eagles dari Saints. Nah, terakhir buat nutup podcast ini. Siapa tim yang bakal berani beli nomor 1 nih? Buat ambil QB. Yang paling mungkin saat ini ada di Colts. Colts ya? Colts bisa nawarin 1 first round picks buat musim depan. Dan beberapa pick di musim 2023 draft ini. Dan ya dibandingkan tim lain yang butuh QB, jarak mereka tuh paling dekat ke Bears. Cardinals nggak akan ambil QB, ambilnya paling ya antara Jalen Carter atau Will Anderson. Bears juga sama. Colts akan jadi pemain penting di draft musim ini. Musim depan hari ini. Oke, jadi Colts ya kayaknya yang bakal berani beli nomor 1 ya. Possibility-nya paling besar di sana. Oke, karena juga Bears turun keempat juga lumayan lah ya, masih dapat pass rusher ya. Ya, bisa dapat antara Jalen Carter atau Will Anderson gitu. Will Anderson iya. Karena Texans ya, Texans sebenarnya kalau naik dari Texans kalau misalnya mau ambil Bryson ya harus naik nomor 1 lah ya. Ya kalau misalnya Bryson diambil ya ambil si J. Stroud berarti Texans ya. Iya. Oke, jadi itu buat podcast week 18. Thank you udah nonton, thank you udah dengerin, thank you Barco udah join. Jadi jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng samping subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Terus ada di atasnya ada di sampingnya ada join, klik join biar dapat akses 2 hari lebih cepat, dan di atasnya ada super thanks karena support kalian bisa makin meningkatkan kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton dan dengerin, sampai ketemu minggu depan. Berarti kita mereview playoff dimulai dengan Super Wildcard Round Review ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.